De Armando ini belum bebas secara hukum. Dia ini bulan September 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh putusan peradilan Jakarta Selatan. Bayangkan misalnya teman-teman Ade ini nih. Ade berupaya untuk meyakinkan bahwa presiden itu tidak otoriter. Nah ini pendukung presiden ini baru 2 jam lalu saya mau dilaporin lagi tuh. Hanya karena saya bilang presiden harus merevisi otaknya. Di dalam putusan itu, penghentian penyidikan perkara dia dibatalkan. Jadi dia melekat status tersangka dari tahun 2017, bulan September sampai sekarang. Menanggapi pernyataan tadi Bang Abdullah, ini yang dimaksud tidak equal. Saya nggak peduli dengan relawan, karena relawan itu kan otaknya separuh tuh. Separuhnya adalah duit sebetulnya tuh. Yang saya peduli adalah Presiden Jokowi belum, saya bikin lebih lembut ya, belum paham demokrasi. Karena dia masih menganggap oposisi itu tidak boleh. Pak Indi sampai sekarang masih tersangka, bukan bebas dia masih tersangka. Oleh karena itu di sini yang tadi saya masukkan tidak ada equalnya. Giliran yang satu cepat, yang satu lama. Termasuk ada Armando, dia tersangka sampai dengan saat ini. Akhirnya presiden mesti kasih predikat tambahan, oposisi yang menyebarkan kebencian itu. Artinya dia nggak paham bahwa oposisi itu final dalam demokrasi, mau apapun. Jadi nanti dia bilang oposisi yang menyebarkan kebencian yang dilakukan pada hari ini. Jadi panjang kan? Itu pelajarannya seperti itu. Ada kesengajaan ya, dengan maksud seseorang itu memang berkehendak mengingini perbuatan dan akibatnya diketahui, dikehendaki. Tetapi ada perbuatan dikehendaki, akibat tidak dikehendaki. Jadi dia nggak ngerti bahwa oposisi itu tidak boleh dikasih predikat tambahan, mau menyebarkan kebencian, menyebarkan pujian. Oposisi hanya boleh yang menyebarkan penghargaan, pujian. Itu ngaco juga kan? Kan itu poinnya tuh, logiknya begitu. Apapun pokoknya oposisi boleh melakukan apapun tanpa predikat apapun. Iya. Itu nanti diukur di hukum, dalam hukum, bukan dengan udah dikasih batasan oleh presiden. Itu kacaunya pikiran beliau tuh. Giliran si A cepat, giliran si B tidak cepat. Makanya saya kembalikan ke perkara Ade Armando tadi. 2017 bulan September tersangka dia berdasarkan putusan peradilan. Sampai sekarang nggak ada prosesnya. Sejumlah spanduk penolakan Anies Baswedan terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bondowoso. Tertera di spanduk itu pembuatan spanduk atas nama Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Ketua Jaringan Nasional Jarnas Anies Baswedan Bondowoso, Haris Humaidi, mengatakan bahwa spanduk yang dominan warna merah dan putih bertuliskan Bondowoso menolak Anies Baswedan politik identitas PA 212 Khilafah sampai kiamat. Adalah bentuk kampanye negatif karena sudah menyudutkan Anies, salah satunya dengan penyebutan politik identitas. Tulisan di banner ini dipasang sepanjang jalan antara kota Bondowoso Dadapan. Kami mengetahuinya saat kegiatan Jalan Sehat Jaka Sopan. Demikian kata Haris dikutip Detik Jatim pada Senin 14 November 2022. Haris menyayangkan adanya tindakan yang dapat memecah belah masyarakat ini. Oleh sebab itu, dia berharap ada proses hukum lebih lanjut dari polisi. Tentang pemasangan spanduk yang menyebar fitnah, kami harapkan segera ada tindakan dari aparat penegak hukum dan yang ada, demikian ujar Haris. Meski Jarnas belum melapor secara resmi, dia berharap polisi bisa mengambil tindakan cepat. Saat ini Jarnas masih melakukan kajian dan pembahasan terkait motif pemasangan spanduk. Keterangan dihimpun Jarnas, pemasangan spanduk diduga dilakukan pada malam hari sebelum Jalan Sehat Jaka Sopan pada Minggu 13 November. Fenomena dukungan masyarakat terhadap sosok bakal capres Anies Baswedan dinilai berbeda dengan saat awal pencalonan Joko Widodo sebagai capres 2014 silam.
Dukungan terhadap Anies Baswedan yang mulai menyebar di beberapa daerah terlihat lebih alami. Hal berbeda dialami Jokowi yang lebih banyak diisi dengan pencitraan. Kalau dilihat dari sisi sambutan, di berbagai daerah Anies lebih unggul karena terbebas dari beban jabatan. Mantan rektor Paramadina itu dapat bergerak lincah sesuai agenda sosialisasi. Ini artinya Anies mencoba taat aturan. Demikian ujar Direktur Gerakan Perubahan Muslim ARMI kepada kantor berita politik RMOL pada Jumat 18 November. Bahkan dari kacamata Muslim di era Jokowi, kegiatan kampanye Pilpres juga terkesan memanfaatkan jabatan sebelumnya, yakni sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini jelas melanggar aturan. Capres harus terbebas dari segala jabatan. Capres harusnya jadi tauladan sebagai taat aturan, bukan tabrak aturan. Demikian kata Muslim. Anies efek beda dengan Jokowi efek. Anies berkualitas karena taat aturan dan bukan pencitraan murahan. Berbanding terbalik dengan Jokowi efek, saat itu media mainstream diborong. Demikian tandas Muslim.